Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat, tanggal 22 bulan November tahun 2024, merupakan pekan biasa ke-33 dan merupakan perayaan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Hari ini, sebelum memulai aktivitas kita, maka kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari yang baru ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih pula karena kami masih boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Ya Bapa, kami sekarang hendak duduk diam, meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan, tugas dan putusan kami sepanjang hari ini. Tambah-tambahkanlah iman percaya kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis di rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, diceritakan bahwa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Ia putri bangsawan dari suku bangsa Koeselia, suku terkenal yang menghasilkan banyak pemimpin serta 18 orang konsul untuk Republik Roma pada masa itu. Konon semenjak kecil ia telah berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangkannya dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur tetapi masih kafir. Dengan berani, Cecilia berkata kepada suaminya Valerianus, "Valerianus, aku mau menceritakan kepadamu suatu rahasia pribadi. Aku mohon engkau mendengarkannya dengan sepenuh hati dan tetap menerima aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku mempunyai seorang malaikat yang selalu menjaga aku. Jika engkau berani menyentuh aku sebagaimana biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah secara resmi, maka malaikat itu akan marah dan engkau akan menanggung banyak penderitaan. Tetapi jika engkau menghormati keperawananku, maka malaikat pelindungku akan mencintai engkau sebagaimana dia mencintai aku." Kata Valerianus, "Tunjukkanlah malaikat itu kepadaku. Jika ia berasal dari Tuhan, maka aku akan mengikuti kemauanmu." Jawab Cecilia, "Jika engkau percaya dan mau dibaptis menjadi Kristen, engkau akan melihat malaikat itu." Valerianus menyetujui usul istrinya. Ia disuruh menghadap Paus Urbanus yang tinggal di Jalan Appia. Di sana ia mengalami suatu penampakan ajaib dan mendapatkan pengetahuan iman. Lalu ia bertobat dan dipermandikan oleh Paus Urbanus. Ketika ia kembali ke rumah, didapatinya Cecilia sedang berdoa didampingi seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga untuk Cecilia dan Valerianus. Valerianus sangat terharu menyaksikan peristiwa itu. Dengan itu, apa yang dikehendakinya terpenuhi. Ia melihat sendiri malaikat pelindung Cecilia, istrinya. Keberaniannya menghadapi kemartirannya membuat Cecilia tampil sebagai contoh gadis Kristen sejati yang menjadikan hidupnya suatu madah pujian bagi Tuhan. Ia dengan tegas dan gembira memilih keperawanan yang lebih senang mati daripada menyangkal cinta setianya kepada Kristus. Kemartirannya membuat banyak orang Roma bertobat dan mengimani Kristus. Dalam abad ke-5,
Di Roma didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil kali ini, Yesus memikat hati rakyat dengan menyebarkan kebenaran dan memperjuangkan nasib mereka. Ia tidak mengobrol janji-janji palsu, ia mencurahkan seluruh hidupnya bagi mereka dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, namun melakukan pelayanan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Demikian pula yang terjadi dengan Santa Cecilia. Santa Cecilia dengan tegas menolak menyangkal kebenaran iman dan ia pun akhirnya dibunuh. Mampukah kita membuktikan iman dalam hidup yang nyata meski harus bertaruh nyawa seperti Santa Cecilia? Jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Mari kita selalu menghadirkan iman dan kepercayaan kita terhadap Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup permulungan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu Doremi pagi ini. Semoga kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan, dan semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Sampai berjumpa kembali pada Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.